Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillahi amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik yang kedua, 20 minit berikutnya, wajibkah salat fardu ke atas pesakit yang tenat, yang sakit kuat? Untuk menjawab pertanyaan ini, Ustaz akan sebut dulu beberapa prinsip. Di antara prinsip yang tidak dipertikaikan, antara lain, salat fardu, salat wajib, yang 5 ini wajib dilakukan oleh mukallaf. Siapa mukallaf? Mukallaf ini adalah orang yang punya 2 sifat. Pertama, baligh. Yang kedua, aqil. Baligh maknanya sampai umur mungkin 13 atau 14 atau 15. Biasanya ditandakan karena mereka datang haid kalau wanita, pernah keluar mani melalui mimpi biasanya kalau anak lelaki. Itu baligh sampai umur, dari kata-kata balagha, sampai. Baligh maknanya orang yang sampai umurnya. Dia wajib melakukan perkara-perkara yang diwajibkan oleh agama. Salat, puasa, dan lain-lain. Syarat kedua baru dinamakan mukallaf aqil, yaitu orang yang punya akal yang waras. Bila kedua-dua ini ada pada seseorang, dia wajib menjauhi larangan-larangan Allah, haram dia langgar, dia wajib melaksanakan perintah-perintah Allah. Dosa bila meninggalkan perintah Allah dengan sengaja. Oleh sebab itu, orang yang belum balik, umpamanya umur 7 tahun, 10 tahun, biasanya belum balik, mereka tidak diberi dosa. Andai kata tidak salat. Yang berdosa itu ibu bapaknya apabila anak umur 7 tahun tak disuruh. Umur 10 tahun tidak dipukul dengan pukulan mendidik. Yang dosa itu ibu bapa. Ini sesuai dengan sabda Nabi. Muru auladakum bisalah li sab'in wadribuhum li 'ashrin. Suruh anakmu salat bila berumur 7 tahun. Dan pukul anakmu dengan pukulan mendidik apabila 10 tahun masih lagi tidak salat. Perintah itu perintah kepada ibu bapa. Oleh sebab itu ibu bapa yang tidak menyuruh anak-anak berdosa. Sedangkan anak-anak tersebut tidak berdosa karena mereka belum baligh. Syarat kedua berakal. Walaupun sudah baligh umur 15 tahun umpamanya, 17 tahun, 30 tahun, tapi tidak waras.
Apakah mereka itu anak istimewa sehingga tidak dapat berfikir dengan betul? Dengan kata lain, bahasa lain, tidak waras fikirannya, tak dapat membezakan mana baik, mana buruk. Istilah yang lebih tepat, gila, majnun. Walaupun umur 30 tahun, 60 tahun, 70 tahun, mereka tidak wajib. Tidak wajib salat. Karena mereka bukan mukallaf. Jadi syarat mukallaf ada dua, sampai umur baligh, yang kedua waras pemikirannya. Bila ditanya mengapa Pak Ustaz kewarasan akal itu menjadi syarat sah, menjadi syarat wajib, sebab setiap ibadat perlu kepada niat. Niat itu hanya boleh dilakukan oleh orang yang berfikiran waras. Salat ada kaitannya dengan bilangan rakaat. Ada kaitannya dengan fardu dan sunat. Salat yang sempurna hendaklah memahami apa yang dia baca. Semuanya itu memerlukan kepada akal yang waras, yang dipanggil dengan khusyuk. Dia salat yang dia tahu bahwa dia sedang berhadapan dengan yang Maha Agung. Bagaimana sikapnya? Mata hendaklah melihat ke tempat sujud. Dia tahu pergerakan mana yang perlu didahulukan, mana yang perlu dibelakangkan. Itu memerlukan kepada kewarasan akal. Nah, bila kita dah faham syarat wajib salat, antara lain orang tersebut mesti mukallaf. Itu sebabnya andai kata seseorang itu sakit, sedangkan akalnya masih waras lagi. Itu sebabnya orang-orang yang musafir, walaupun dalam kapal terbang, walaupun sedang berada di bulan sebagai astronot, dalam kereta api, masuk ward di hospital, menginap, akalnya masih waras. Umurnya sudah 50 tahun, umurnya dah 60 tahun, tapi masih ingat. Fikirannya masih waras. Wajib hukumnya mendirikan salat. Lain halnya orang yang koma. Lain halnya orang yang tidak dapat berfikir lagi. Oleh sebab itu, pasangan, kalau suami yang sakit, tenat, istri perlu bimbing suami. Demikian sebaliknya, suami perlu bimbing istri yang masih waras lagi pemikirannya, masih kenal lagi suaminya. Begitu juga anak-anak. Jangan biarkan ibu atau ayah yang sakit tersebut sampai tidak melakukan salat fardu.
Apabila fikiran mereka masih waras. Dia ada kaitannya dengan kewarasan. Waras maksudnya dia masih ingat. Berapa banyak orang-orang yang bila sakit tenat dia meninggalkan salat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggolongkan meninggalkan salat dengan sengaja minal kabair, termasuk dosa besar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau akan wafat tak pernah sunyi dari mulut beliau as-salah, as-salah, as-salah. Jangan tinggalkan salat, jangan tinggalkan salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran begitu jelas. Aqimis salata hatta ya'tiyakal yaqin. Dirikanlah salat. Dirikanlah salat. Aqimis salah hatta ya'tiyakal yaqin. Kita boleh lihat firman Allah ini di dalam surat Al-Hijr ayat 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Itu dalam surat Al-Hijr. Beribadatlah kamu kepada Allah sehingga datang yakin. Yakin di sini dengan makna wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadatlah kamu kepada Allah sehingga kamu meninggal dunia. Yakin di sini dengan makna maut. Hatta ya'tiyakal maut. Beribadatlah kamu kepada Allah sehingga kamu kedatangan mati. Setelah mati baru tidak wajib ibadat kepada Allah. Semua kita tahu ibadah salat adalah ibadat yang paling wajib. Sebagaimana telah kita jelaskan tadi pada sesi yang pertama. Oleh sebab itu, andai kata ayah kita, ibu kita, adik-beradik kita sakit dalam keadaan yang tenat, tapi fikirannya masih waras, maka bimbing mereka. Mereka yang tidak mampu uduk, tolong udukkan mereka. Walaupun mereka terbaring dalam ward, tak mampu untuk menghadap ke arah kiblat, insya-Allah dimaafkan, salat saja. Tak mampu berdiri, duduk, sabda Nabi. Tak mampu duduk, baring. Lalu kita ajar mereka baca, andai kata mereka tidak dapat membaca sendiri. Allahu Akbar. Lalu dia ikut. Cukup baca Al-Fatihah saja. Tak perlu doa iftitah, tak perlu baca surah. Al-Fatihah saja yang wajib. Dari awal hingga waladdallin. Dalam keadaan mereka baring, ajar mereka Allahu Akbar, menandakan rukuk. Baca doa rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Lalu dia ikut. Baca Rabbana
lakal hamd, walaupun pendek. Allahu Akbar untuk sujud. Baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Begitulah seterusnya. Walaupun ibu bapa dalam keadaan baring. Sebabnya kita kena ingat, hukum dalam Islam ditinjau dari satu sudut. Ada namanya azimah. Dan ada pula yang dipanggil rukhsah. Azimah ni maknanya hukum asal. Rukhsah maknanya hukum kelonggaran atau keringanan. Salat fardu pada asalnya berdiri. Tapi bila tak mampu berdiri, boleh duduk. Tak mampu duduk, boleh berbaring. Hukum asalnya salat fardu mesti menghadap kiblat. Tapi dalam keadaan tidak mampu menghadap kiblat, salatlah menghadap mana pun. Seperti orang dalam musafir. Seperti orang yang sakit dalam ward. Itu namanya rukhsah. Cuma terus terang saja, umat Islam selalu terikat dengan azimah. Sehingga mereka tidak banyak tahu tentang rukhsah, hukum kelonggaran. Perlu tahu hukum hakam dalam Islam. Jangan sampai bila ditanya balik dari musafir, kamu tak salat ke bang? Abang tak salat ke tadi? Tak, karena tak boleh menghadap ke arah kiblat. Karena tak boleh berdiri dalam pesawat. Itu di antara ciri-ciri orang yang jahil agama. Dalam agama ada azimah, hukum asal. Ada rukhsah, hukum kelonggaran. Karena tak belajar agama, dianggap semuanya azimah belaka. Sehingga sanggup untuk tidak salat gara-gara tidak tahu arah kiblat. Salah. Berapa banyak orang-orang yang musafir tetap salat 4 rakaat. Tak mau buat qasar. Tak mau jamak. Akhirnya lebih memilih untuk tidak salat. Padahal ada keringanan, boleh jamak takdim, boleh jamak takhir, boleh jamak suri, boleh qasar. Allahu Akbar. Di sinilah perlunya kita menambah ilmu agama dari masa ke semasa. Jadi hadirin dan hadirat, ringkasnya terhadap pertanyaan kedua. Apabila seseorang itu yang sakit, kuat sakitnya, dia tetap wajib melaksanakan salat sesuai dengan kemampuannya selagi fikirannya waras. Lain halnya, dia tak ingat sama sekali, apalagi koma, terhadap mereka yang berkeadaan demikian, koma, tak kenal orang lagi, tidak wajib sebab mereka bukan mukallaf. Mudah-mudahan jawaban Ustaz ini dapat difahami khasnya oleh para jemaah yang akhir-akhir ini banyak sekali bertanya pertanyaan yang serupa. Mudah-mudahan hadirin dan hadirat, kita secara pribadi ingat selalu kuliah ini supaya tidak menyia-nyiakan kewajiban salat fardu. Berbuatlah semampu yang boleh. Sebab Allah berfirman, semua kita hafal. Ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan manusia kecuali apa yang mereka termampu. Itu yang kita termampu buat.
Atau surat At-Taghabun ayat 15. Ittaqullah mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Mudah-mudahan video singkat ini ada manfaatnya. Sila share, kirim kepada kawan-kawan, saudara mara, supaya mereka jangan mengabaikan salat fardu. Sebab ingat, di akhirat nanti yang pertama-tama ditanya oleh Allah adalah salat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.